Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pertemuan kita yang pertama ini yang secara jaring ini teman-teman semua, alhamdulillah kita masih berkesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul bersama di perkuliahan daring kali ini. Sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal saya karena ini baru pertama kali saya bertemu dengan semester 5 ya di AKSA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyada MM. Kalian bisa panggil saya Muhammad Rosyada gitu ya. Saya asli Pekalongan. Tempat tinggal saya di daerah Tirto ya. Silahkan kalau ke Tirto bisa mampir ke rumah saya teman-teman semua. Kemudian saya dulu S2 pendidikan S2 di Universitas Diponegoro Semarang, kemudian S1 nya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ya. Teman-teman, ini adalah nomor WA saya yang bisa kalian simpan ya. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan mengenai perkuliahan kita, bisa kalian japri ke nomor WA saya. Oke. Kemudian ini adalah alamat email saya. Nanti semisal ada tugas yang harus dikumpulkan, itu kalian bisa mengirimkan ke alamat email saya. Seperti itu. Untuk perkuliahan kali ini, untuk pertemuan pertama ini, kita belum masuk ke materi perkuliahan ya. Semuanya kita masih akan membahas mengenai silabus dan RPS untuk perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Jadi ini pembahasan RPS dulu ya di pertemuan pertama ini. Langsung saja teman-teman untuk mempersingkat waktu. Jadi apa sih manajemen operasi itu? Jadi apa sih yang akan kita pelajari di manajemen operasi ini di semester ini? Ya. Jadi di sini nanti di mata kuliah ini kita nanti akan mempelajari perkembangan terbaru ya dalam permasalahan atau isu-isu mengenai manajemen operasi ya, baik di Indonesia maupun internasional. Kemudian kita akan belajar bersama-sama untuk memahami konsep-konsep dasar, konsep dan fungsi-fungsi ya, fungsi manajemen operasi di manufaktur maupun jasa ya. Dan nanti kita akan banyak studi kasus ya. Kita akan identifikasi suatu masalah, kemudian kita analisis situasinya, kemudian kita akan merekomendasikan ya solusi dari masalah itu seperti apa ya. Tentu saja dengan menggunakan konsep dan metode-metode manajemen operasi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan bersama-sama ini, oke, teman-teman. Kemudian untuk kompetensi mata kuliah kita, jadi apa sih target atau harapan kita belajar manajemen operasi selama 1 semester ini? Itu yang pertama, agar kalian bisa memahami ya, perkembangan terbaru atau update-update terbaru seputar manajemen operasi baik di Indonesia maupun di internasional. Jadi silahkan kalian bisa eksplor sendiri ya, update terbaru apa sih yang paling baru di seputar manajemen operasi seperti itu, baik di manufaktur maupun jasa, karena dunia cepat sekali berubah itu, jadi kita harus update hal yang baru. Dan yang kedua, kita tentu saja ya, agar kalian semua bisa memahami konsep-konsep ya, dan fungsi dari manajemen operasional. Kemudian kita juga bisa ya menganalisis kasus ya, bisa menggunakan konsep-konsep dari metode-metode manajemen operasi yang kita pelajari 1 semester ini untuk menyelesaikan masalah baik di perusahaan manufaktur maupun jasa apabila kita atau kalian nanti bekerja di sebuah perusahaan. Itu ya teman-teman semua, harapan kita targetnya seperti itu. Kemudian untuk metode pembelajarannya, kita gunakan Student Centered Learning, namanya SCL ya, Student Centered Learning. Di sini nanti kita akan membentuk suatu grup atau kelompok. Nanti sudah saya bentuk kelompoknya, nanti silakan bisa dilihat di e-learning kalian masing-masing.
bagian kelompoknya. Kemudian nanti tugas kalian nanti akan mempresentasikan sesuai dengan yang ada di RPS seperti itu. Ini ada yang namanya self discovery learning. Jadi di sini kalian akan mengembangkan sendiri kemampuan kalian, mengupdate sendiri informasi dan belajar mandiri, membangun sendiri pengetahuan kalian masing-masing. Jadi kalian eksplor sendiri kemampuan kalian, kalian cari sendiri ilmunya gitu ya, belajar mandiri. Kemudian nanti di kelas kita kolaborasikan ya, di collaborative learning kita kolaborasikan, silakan saling bertukar pendapat, bertukar ide ya, bertukar pengalaman ya, serta kemampuan dan keterampilan masing-masing di kelas ya, untuk bisa saling meningkatkan pemahaman satu sama lain. Oke. Kemudian yang terakhir adalah studi kasus. Tentunya di setiap presentasi saya anjurkan untuk teman-teman bisa mengeksplor ya suatu kasus-kasus yang real yang ada di seputar manajemen operasi baik di internasional Indonesia untuk dikupas di presentasikannya. Itu untuk materi pembelajarannya. Kemudian untuk mekanisme penjaminan mutunya, jadi saya di mata kuliah manajemen operasi ini menggunakan 5 penilaian. Yang pertama adalah presensi. Yang pertama presensi kehadiran. Kemudian yang kedua adalah partisipasi kelas ya. Di sini presensi kehadiran sangat penting di sini ya. Jadi diusahakan kalian bisa hadir terus ya setiap perkuliahan meskipun daring ya. Bisa rebahan kan enak ya, bisa yang penting datang kemudian mengikuti kuliah gitu ya, sambil rebahan pun tidak apa-apa karena kita kan daring. Kemudian yang kedua partisipasi kelas. Saya harapkan untuk kalian semua aktif ya, mengembangkan pendapat, idenya, gagasannya untuk bisa menghidupkan kelas kita. Ini sangat penting juga penilaian partisipasi kelas. Nanti untuk persentasenya nanti kita bahas di belakang. Kemudian yang ketiga tugas ya, ada tugas kelompok dan tugas mandiri. Yang keempat UTS dan yang kelima adalah UAS. Kemudian untuk kriteria penilaian tugas kelompok, ini ada 5 aspek yang saya nilai. Yang pertama originalitas. Jadi silakan kalian mencari sumbernya untuk pembuatan makalah kalian nantinya dari manapun silakan, tapi dicantumkan sumber dari mana ya. Setiap ada kutipan silakan dicantumkan sumbernya dengan menggunakan format hafal style untuk penulisan referensinya. Kemudian bobotnya itu 15% teman-teman. Kemudian yang kedua ketepatan analisis materi. Jadi silakan ya, kalian bahas materi yang sudah disediakan di RPS kalian nanti ya, disertai dengan analisis yang baik, itu bobotnya 20%. Kemudian komprehensif, jadi pembahasan materinya secara menyeluruh ya, itu lengkap, komplit semuanya. Semakin komplit semakin baik ya, semakin penilaiannya. Itu bobotnya 35%. Kemudian kritis, kekritisan kalian ya, silakan kalian bisa tambahkan contoh kasus real ya, manajemen operasi yang sesuai dengan materi yang dijadikan acuan di RPS nanti. Silakan kalian kupas, tampilkan kasusnya dan kasih solusinya seperti apa ya. Bobotnya itu 20%. Kemudian kerapian teknis pengetikan dan penulisan sumber terletak semuanya itu bobotnya 10%, jadi total 100% ya. Ini untuk kriteria penilaian tugas kelompok. Kemudian selanjutnya untuk kriteria penilaian presentasi ada 5 aspek juga yang saya nilai di sini. Yang pertama penguasaan materi ya, tentunya kalian presentasi harus menguasai ya materi yang kalian bawakan, itu bobotnya 35%. Kemudian pengorganisasian dari materinya ya, terorganisasi dengan baik, juga disajikan dengan fakta dan data yang didukung oleh contoh ya, yang kalian sesuai konsep, itu 25%. Kemudian kemampuan komunikasinya, bagaimana kalian bisa mengengagement ya teman-teman kalian di kelas gitu ya. Bagaimana teman-teman kalian mau untuk belajar lebih lanjut lagi, semakin penasaran untuk lebih belajar lagi. Tuh, jadi kemampuan komunikasi kalian sangat penting. Sini bobotnya 20%. Kemudian terbuka dengan masukan itu 5%. Dan kemampuan menjawab pertanyaan ya, jadi menjawab pertanyaan dengan tepat sasaran, tidak bertele-tele, itu 15%. Jadi totalnya untuk kriteria presentasi ini 100% ya teman-teman.
teman-teman. Ini untuk kriteria presentasi kelompok. Kemudian untuk penilaian hasil akhir kuliah kalian nantinya, ya, ini ada 5 aspek seperti tadi yang saya sebutkan di awal. Ada 5 penilaian yang saya bikin gitu, yang saya jadikan acuan. Yang pertama adalah presensi kehadiran. Sini ya. Jadi presensi kehadiran kalian sangat penting teman-teman. Ini bobotnya 10% sendiri, lumayan ya, 10%. Jadi diharapkan kalian selalu mengikuti perkuliahan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Jadi yang penting ikut kelasnya, aktif di kelas. Kemudian 2, partisipasi kelas ya. Partisipasi kalian ini sangat penting, bobotnya 15%. Dan tugas, ada tugas mandiri dan kelompok, bobotnya 20%. Kemudian ada UTS 25% dan UAS 30%. Ya. Totalnya 100%. Ya. Ini untuk penilaian hasil akhir kuliah kalian. Kemudian untuk referensi ya, referensi teman-teman, ini referensi yang dijadikan acuan ya. Ada bukunya C. Hazel dan Bayrender yang utamanya pokok ya, maju demokrasi. Kemudian ada Bufa, Henning dan yang lain-lain, bisa kalian lihat sendiri nanti di e-learning. Nanti saya upload semuanya untuk anak belajar maupun RPS, dan bagian kelompoknya semua sudah komplit di e-learning nanti saya upload. Oke teman-teman. Kemudian bisa kalian tambahkan juga ya sumber-sumber yang lain yang terbaru yang terupdate teman-teman semua. Sumber terbaru mengenai manajemen operasi, perkembangan manajemen operasi seperti itu. Dan yang terakhir ya, kontrak perkuliahan kita di sini diharapkan kuliah dengan sopan ya, dengan yang pantas ketika Vicon berlangsung atau video conference berlangsung. Nanti ketika saya adakan video conference, silahkan bisa berbusana yang pantas ya teman-teman ya. Yang enak dipandang lah seperti itu ya. Jangan kemudian belum mandi gitu, jangan. Jadi mandi rapi gitu ya, silahkan langsung masuk ke kelas. Meskipun kita daring, tetap kesopanan dan kepanasan berbusana tetap dijaga gitu ya teman-teman. Dan yang kedua, apabila saya nanti berhalangan masuk, saya akan beri informasi ke ketua kelas ataupun saya informasikan ke grup WA kalian masing-masing, okay, ke kelas kalian. Kemudian yang ketiga, toleransi terlambatan, itu 15 menit. Ini ketika kita Vicon ya, misal ketika kita mengadakan Vicon, itu toleransi terlambatan itu 15 menit. Jadi diharapkan jangan sampai telat ya, ketika video conference langsung ketika kita adakan video conference. Kemudian yang keempat, silahkan kumpulkan tugas dengan tepat waktu ya, sesuai dengan deadline-nya. Karena kalau tidak tepat waktu, maka imbasnya itu nilai tugas kalian bisa didelete gitu ya, tidak saya nilai seperti itu ya. Harap tepat waktu ya teman-teman, disiplin waktu untuk membuat tugas. Kemudian yang terakhir, mahasiswa yang bisa mengikuti ujian UAS nanti adalah mahasiswa yang aktif kuliah minimal 75% dari jumlah pertemuan yang ada. Itu ya teman-teman, ini harapkan bisa aktif terus di kelas ya, presensinya hadir terus ya. Jadi minimal 79% gajian kalian untuk kalian bisa ikut UAS nanti. Ya, mungkin untuk kontak perkuliahan sampai sini dulu teman-teman. Nanti untuk RPS ya, untuk RPS nanti bisa kalian akses ya, bisa kalian akses di ya, bisa kalian akses di e-learning kalian masing-masing nanti seperti itu. Silahkan ya, di RPS-nya ya bisa diakses di e-learning kalian masing-masing. Itu ya. Jadi semuanya sudah komplit di sini teman-teman. Untuk apa sih yang nanti kalian bahas di kelas ketika presentasi itu sudah semua ya. Misal pertemuannya kedua atau pertemuan minggu depan nanti strategi operasi itu apa sih yang dibahas semuanya
Contohnya misalkan mahasiswa mau menguraikan dan mengoperasikan bagaimana strategi operasi perusahaan dalam rangka menghadapi persaingan global. Itu silahkan kalian kupas, kalian explore mengenai itu strategi operasi. Silahkan bebas ya, materi dari manapun. Itu dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Nanti semua materi RPS, kontrak belajar ya, semua bisa kalian unduh di e-learning kalian masing-masing. Ya mungkin seperti itu cukup dari saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.